kalau misalkan Miyabi gitu ya, di luar negeri itu kan bintang film ya, Betul. Eluk ya. Ya benar. Apakah kamu juga main film? Aku pengen sih kalau misalnya ada tawaran dari Brazzer atau dari yang profesional lagi di luar negeri, aku siap pindah ke luar negeri. Waduh Lucky, Waduh, ini gimana ini gawat, kita kedatangan tamu spesial. Kamu tahu Miyabi nggak? Tahu dong. Tahu Miyabi? Tahu, itu sangat terkenal. Kalau banget. Miyabi itu asalnya dari mana Luk? Dari Jepang. Dari Dia Jepang. tuh sejenis mimian. Oh, udah disaut, ada suaranya. Nah, jadi kan kalau di Jepang tuh terkenal namanya Miyabi ya. Betul. Itu bangsanya makanan gitu ya. Iya. Kok makanan? Mimi kan gitu. Bukan. ya. Tapi ini spesial, ada tamu. Dia ini mengaku sebagai Miyabi Indonesia. Wow, aku baru tahu loh. Baru tahu kamu Baru ya. tahu aku. Nah, ini Kemana kita aja? langsung. Halo. Kemana aja lu ditanyain lu? Kapok lu. Kamu kemana aja selama ini lu? Masuk goa. Asik Nah, goa. baru Lucky keluar. taunya beda. Lucky taunya Eva Elvi. Kamu tahu? Eva Elvi enggak. Oh, lagi di Bali Beda. kebetulan. Kebetulan dia di Bali tuh. Saya udah berusaha tuh email juga kan. Oh, gitu. Nggak di-read emailku ya. Kasihan deh. Iya, soalnya jauh dia. Dari mana sih dia, Luk? Dari gini, Amerika deh. New Amerika. Zealand apa Amerika? Ah, ya benar. Nggak tahu. Amerika apa Amerini? Bukan Amerika Amerika. kayaknya. Soalnya aku lihat sih dia bawa fotografernya dari Iya. Moskow. Oh, wow. Oh, berarti iya Rusia dia. Dia kayak Oh. top 5 model apa ya istilahnya? Model dewasa gitu. Oh, model dewasa lah ya, Dia yang gitu. majalah-majalah. Dia lagi stay di Bali udah sekitar 1 bulan lah. Oh, kenapa enggak sama dia? Ini udah dia tuh sebenarnya ngefans. Oh, ngefans. Iya. Kita udah berusaha hubungin. Bentar, ngefansnya kenapa nih badannya Nah, kah? nah, Oh, coba enggak. jawab. Lu. gitu Oke. kan? Coba jawab. Filmnya bagus-bagus dia. Oh, kamu suka nonton filmnya? Filmnya bagus-bagus. Tapi kalau bulan ini jangan ditonton loh. Iya, ya. jangan. Dosa Jangan. nanti ya. Iya. Enggak apa-apa, tapi dikit-dikit mah enggak apa-apa. Oh iya. Loh, ini di awal diajarin guys. Kita kenalan dulu ya. Ini adalah Ci Baby namanya. Betul. Panggilannya siapa? Panggilannya Cici Baby. Cici Baby. Baby. Nah, coba kita bahas dulu dari namanya ya. Cici Baby. Artinya apa tuh? Kalau baby itu kan kayak bayi Baby. atau orang yang disayang. Padahal itu nama panggilan dari orang-orang sih, kayak disingkat gitu, baby gitu. Karena kan kebanyakan dulu punya pacar, dipanggilnya baby. Jadi kayak senang aja nama Instagram baby ini. Oke, jadi kamu punya pacar kamu kalau manggil kamu baby, Baby, gitu. betul. Bener kan biasa kayak gitu ya? Lu, Betul. ya? Bukan Beb. babi ya? Bukan. Bukan. Beda. Beda. Baby. Kalau Ci-nya? Cinya karena dulu juga sempat punya pacar China, terus udah Oh, gitu, gitu. keluarga campuran juga, ada kadang manggil Cici, kadang manggil yang lain gitu. Jadi Oke, jadi artinya Oh. Ci itu Cici ya. Iya, iya. Kirain kayak orang Sunda gitu kan biasanya gitu, Cimbelewit. Cimbeleuit, Orang Bali juga Ci. Ci, Itu beda lagi. Cangci. Ngerti? Cangci gitu Tahu, ya. tahu, dikit Dia baby ini dulu sempat lama tinggal di Bali ya? Tinggal di Bali 4 tahun. 4 tahun. Kamu nggak tahu kan? Nggak tahu. Nggak Ini tahu. fakta yang baru terbongkar. Waduh, itu berarti Kita 4 tahun ketemunya tuh. telat sama kamu gitu. Oh Nah, iya, telat. iya Kalau benar. udah kan udah jadi hati gitu. Tuh. Aduh. Nanti kamu tidak direstui ibumu kamu. Kalau dia nggak bisa, dia harus yang sopan. Gitu ya. Oh gitu. Oh maaf, aku kurang sopan. Untuk dia, lu nggak? Tapi kalau mau boleh. Menawarkan diri guys. Lukinya menerima. Oke. Nah, 4 tahun stay di Bali. Betul. Terus sekarang tinggalnya di mana? Di BSD, Oh, di Jakarta. Betul, Jakarta. Sekarang udah BSD Tangerang ya? Tangerang. Udah pindah lu ya lu. Kenapa pindah akhirnya ke Jakarta ke BSD lah? Bosan nggak ada yang bisa diambil gitu. Apanya diambil? Apanya nih diambil nih? Seseorang gitu, tidak biasa kan nyomot gitu. Sekarang kayak bosan udah jarang sih bisa dicomot. Tapi sekarang punya pacar? Nggak ada, Nggak ada. belum. Kalau dulu di Bali bule-bule dapat nggak? Dapat dong. Dapat bule ya? Dapat. Pacar aku kan semua bule dulu. Dari mana aja tuh? Wah, ini asik. Swiss, Wush, jauh kali. Belanda. Belanda pernah? pernah. Pasti gini ya. Eh, Besar. Kulit Iya, hitam iya. juga Negaranya pernah. besar. Iya, negara iya besar negara. Negara Belanda besar. Apalagi kulit kulit hitam. Itu dari mana asalnya? Ya Afrika. Pernah sama yang Nah, yang kulit hitam. Afrika pernah. Abis ini aku ngitamin kulit dah. Gak usah, cukup rambutmu aja gitu. Apalagi? Terus apa ya? Kebanyakan Swiss sih, sama China, sama Jepang. Swiss, China 7. Ini Jepang. pacaran atau apa nih lo? Koleksi Koleksi. kayaknya lo. Banyak banget Jadiin lakinya. museum guys. ya. Iya. Itu berapa lama biasanya bertahan durasinya? Durasi apa nih? Pacaran. Aduh, ambigu. Pacaran. Jadi kalau pacaran Ambigu itu pertanyaannya. kan tadi kan ganti-ganti tuh pasangannya berapa lama? Paling lama sih kalau yang sama Swiss itu 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Kalau yang lain-lainnya paling 2 bulan, 3 bulan. Itu bosen apa gimana itu? Bukan bosan sih karena RDR ya. Jadi kayak Oh. ya udah cari lagi yang baru gitu. Oh, jadi mereka nggak stay di Bali? Iya,
Sebenarnya mereka tahu aku stay di Bali, tapi kita masih pacaran, cuma aku masih cari yang lain gitu. Ya kalau Nggak, perlu nggak. lah bareng-bareng lah gitu. Enggak, kalau perlu baru bareng. Iya, Bareng-bareng. iya, Kamu bener. mau bareng-bareng? Mau dong. Sama siapa? Karena berbagi itu indah. Tuh. Bener-bener. Oke, kita bahas dari tagline-nya. Jadi kalau Apa? kamu buka Instagramnya Cibaby ini, namanya itu Miyabi Indonesia. Kenapa namanya Miyabi Indonesia dan siapa yang kasih nama? Teman-teman, Temen-temen. jadi dulu tuh aku punya perkumpulan di Bali ya, namanya juga kan beda ya, apa sih, dari pergaulan dan lain-lain. Kalau setiap ketemu pasti obrolannya tentang seks, kayak gua sama cowok gua nggak betah deh kayak gini. Aku tuh selalu ngasih, yaudah lu harus kayak gini, gayanya seperti ini, dan akhirnya mereka bilang, lu lama-lama kayak mirip-mirip kayak film-film bokep, katanya gitu kan. Terus udah gitu aku kan sering pakai kacamata waktu itu, terus rambutnya dicepol, dilihat-lihat mirip ya kayak pemain bokep, kayak Miyabi katanya gitu. Akhirnya mereka manggil aku tuh Miyabi terus, Miyabi gitu, sampai teman-teman Miyabi gitu. Oke, jadi dari teman-teman gara-gara kamu penampilannya mirip sama Kayak si gitu. Miyabi yang asli. Betul. Pernah Karena ketemu suka nggak? sih. Pernah ketemu nggak? Belum, karena kemarin sempat lagi COVID kan, terus ketemu sama Nikita Mirzani, katanya mudah-mudahan kalau dia ke Bali bisa ketemu. Kemarin aku lihat kamu ketemu sama Daisuke. Betul, Nah, Daisuke ketemu Miyabi. betul, Setelah ini kamu ketemu Miyabi ya. betul. Nanti bisa foto bareng, kita bandingin apakah dia mirip atau Iya, enggak ya. Betul. Tuh, jadi teman-teman yang ngasih nama lo karena mirip katanya. Iya. Berarti dari penonton. Tapi kamu penonton. tahu siapa Miyabi? Tahu. Suka nonton juga? Suka dong. Oh, suka. Kayaknya gue koleksi filmnya juga deh. Aduh. Coba dicek sama kamu punya yang mana lebih banyak koleksinya nanti. Aduh. Iya benar. Coba harddisknya Foldernya- banyakan yang mana? Iya, berapa ratus giga Iya, tuh berapa harddisknya. ratus Oh, giga di gitu. download ya lo ya? Iya dong. Iya Jadi nggak dong. online nontonnya? Enggak, Enggak, kita karena mengapresiasi. karena kalau online tuh kurang. Kalau misalnya kita punya koleksinya lebih bagus Betul. gitu. Kayak lebih Gitu nonton ya? tuh, Iya. aku mau yang ini, yang ini, Tapi yang kamu ini, kan perempuan, gitu. kenapa nontonnya perempuan? Kan ada cewek cowok. Kalau misalnya perempuan ya kita bisa menganalisa kayak kita tuh sukanya apa gitu. Kita Oke. sukanya fantasi apa gitu. Oh, kamu suka yang fantasi? Suka dong, karena yang fantasi itu enak. Kalau yang langsung, bye. Contohnya apa tuh? Kayak suster-susteran, dokter-dokteran gitu. Lebih ke bondage sama ke BDSM. Apa itu? Bondage? Aku gak ngerti. Coba. Aduh. Bondage, BDSM itu apa? Itu yang ditali-tali, yang pakai Oh, Iya, iya, gitu. iya, itu. kayak gitu. Tapi aku tingkatannya kayak orang kan ada yang ekstrim, ada yang gak ekstrim. Kalau aku masih kayak tengah-tengah doang gitu. Iya, iya, tahu aku kayak di borgol gitu. Aku Betul. punya tuh, aku punya Aku borgol, punya filmnya borgol. berarti. Nggak salah. Aku punya borgol maksudnya. Oh, punya borgol Iya, ya. biasanya buat aksi-aksi sulap gitu. Oh, Beda-beda. mau di borgol. Enggak. Ada tuh film apa sih namanya, Luk? Apa? Apa? Aduh, 50 Shades ya. Oh, 50 iya, Shades iya, iya, of iya. Grey. Iya, iya. Itu di situ kan menceritakan kayak gitu tuh. Iya, iya. Lakinya itu suka berfantasi. Jadi Betul. dia sama pacarnya pasti diikat lah gitu. Betul. Oh, kamu Apalagi suka kalau gitu ya? misalnya ya satu fantasi sama pacar gitu. Itu sih tidak ada tandingannya gitu kayak oh my Wih, god deh. gitu kan. Tapi kamu belum nikah? Belum lah. Belum ya. Kawin udah banyak kali. Banyak kali nikah belum. Ngaku dia dia. ya kan. Kalau aku mah taunya ini dunia Apa? fantasi aku tahu. Aduh. Dufan dong. Iya, beda. Itu Itu beda. fantasiku di situ. Oke, kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrol sama Cheers. Cici Baby tuh. Betul. Oh, kamu main TikTok juga? Main, udah ke band dua kali TikToknya. Wah, ke band. Nanti kita ngobrol soal band ya. Tapi aku mau tahu dulu, kamu sekarang profesinya tuh apa sih? Model, Model, terus influencer, influencer, konten kreator. kreator. Berarti punya YouTube. Iya. Oke, apa terus lagi? sama bisnis sih. Bisnis juga. Iya. Kita bahas satu-satu ya. Betul. TikTok, tadi balik dulu ke TikTok. Ha-ha. Mulai kapan main TikTok? Mulai sebenarnya belum lama sih, kayak baru 4 bulan lalu sih main. 4 bulan. Followernya berapa tuh? Followersnya yang pertama udah sampai 50 ribuan lah ya. Punya berapa? Kok ada yang pertama? Ada 3. Jadi aku tuh bikin buat kayak cadangan gitu, karena aku suka ngeliat teman-teman aku ke band kan. Padahal nggak ada kontennya tuh, nggak ada apa-apa. Cuma aku tuh cuma tanya jawab di Instagram gitu doang. Di TikTok sorry. Tanya Cuma jawab. tanya jawab lo gitu. Makanya nge-ban lu. Enggak, cuma tanya jawab di Instagramnya, di TikToknya maksudnya kayak cuma kakak kerjanya apa, aku jawab kerjanya dengan video aku lagi podcast, tapi podcastnya dengan podcast yang benar ya, bukan gue pakai bikini gitu ya, kan. Tapi terus udah gitu tiba-tiba kena pelanggaran, terus pas bangun tidur TikTok Anda diblokir, TikTok Anda ditangguhkan, sebal.
Kenapa ya? Mungkin lagi ngerokok kali gitu enggak? Nggak ada ngerokok, boro-boro ngerokok aja nggak suka, rokok bawah suka. Aduh, rokok bawah tuh gimana maksudnya? Oke. Dari bawah maksudnya. Oh iya Dia iya. sembunyi di bawah meja Iya, rokoknya gitu. Iya iya iya. Terus kayak, ini kameramen pada ketawa-ketawa. Gawat nih loh. Oke. Ya, TikTok ada 3. Heeh. Terus apa lagi? IG. Instagram, kalau Instagram juga satu akun ke band juga, ditangguhkan oleh Instagram juga. Lu ngapain sih di band mulu? Kagak ngapa-ngapain, kayaknya Instagramnya mupeng mau tapi nggak jadi gitu. Kamu promo dah, IG-mu apa? IG aku cibaby_02, jangan di ban lagi ya. Yang kedua nih ya. Iya, yang kedua. Cibaby_. cibaby_02 CIBEBY_02. Coba guys, kalian cek di sana. Betul. Kira-kira apa yang bikin dia di band tuh guys ya? Udah. Saya penasaran, nanti saya kepoin coba. Nggak ada apa-apa sebenarnya, kayak cuman waktu itu kan sempat berantem sama salah satu konten kreator juga, dan mungkin netizen dia baper ya, terus dia nge-report aku atau gimana, terus udah gitu pas bangun tidur, sama kejadiannya pas bangun tidur, maaf akun Anda ditangguhkan oleh Instagram. Terus udah nungguin 1 bulan, kata teman kan 1 bulan pasti balik ya Bey, tunggu aja. Itu tuh aku nggak bikin akun kedua tuh. Akhirnya aku bikin karena takut, karena udah diingetin kayaknya bakal hilang deh kata Instagramnya, kata teman aku satunya lagi. Terus pas bener-bener udah sebulan, udah waktunya dibuka, bisa kebuka tuh kok, udah yeay dapet gitu kan. Besoknya belum posting belum apa, maaf akun Anda telah ditangguhkan selamanya oleh Instagram. Di prank. Hilang. Kayaknya saya. emang dia sensitif ke aku gitu, kayaknya harus dikasih sesuatu. Tapi itu menurut gitu. kamu karena ada banyak orang yang report? Karena menurut aku banyak orang yang report sih. Kalau menurut aku sih, karena aku waktu itu punya masalah sama orang yang lebih besar. Jadi- Padahal itu settingan ya, bukan beneran sih. Oh gitu ya? Iya. Ributnya settingan, tapi Iya. dampaknya beneran. Beneran. Jadi menurut kamu Instagram itu karena di report bukan otomatis ya? Bukan Bukan. otomatis dia ngedetect kamu ngapain gitu? Bukan. Menurut aku sih di report sih, karena kemarin-kemarin aman kan, dan salahnya aku waktu udah masuk pemberitahuan report kedua, itu aku nggak privat akun aku. Oh, harus di privat, Harus bisa di gitu ya? privat, bisa. Jadi pas sebelum ke-3 sampai ke-4 itu harus di privat akun kita langsung kejaga gitu, kayak udah diamanin duluan. Kayak kemarin waktu aku sama Nikita Mirzani podcast, itu juga banyak banget yang report. Gue bingung deh, gue nggak bikin masalah tapi gue di report orang gitu, cuma gara-gara gue bilang gue sering melakukan hal-hal seks yang menurut gue enak gitu, dan gue di report kayak begitu. Nikita Selain juga kan, sering bilang gitu? iya, maksudnya ya udah sih gitu, orang-orang di sana aja nggak di report sama lu, kenapa harus gue di report gitu kan. Itu aku masuk pemberitahuan 3 kali ke email sama ke Instagram, terus video aku dihapus, foto aku tiba-tiba dihapus sama Instagram. Padahal nggak ada foto apa-apa, kayak cuma foto OTD doang kayak gitu, dihapus sama OOTD Instagram. loh, Itu OOTD. OOTD-nya beda. Gimana bedanya? Iya, itu jelasin. coba dicek lagi di So tahu Instagramnya. loh. Tuh, dia lu so tahu kenal loh. aja kagak, sok Oh tahu iya, lu oke. juga. Oke. OOTD lu, Iya, tapi iya. daleman. Iya. Iya, itu makanya. Gitu, Iya, langsung iya. di privat udah aman deh gitu. Oh jadi bisa ya, ini tips juga ya buat Tips, teman-teman yang iya. denger podcast kita ini, yang nonton videonya. Kalau mau aman tanpa report dengan Iya. cara di private Di gitu. private. Jadi kalau kalian udah dapat pemberitahuan 2 sampai 3 kali, kalian wajib banget nge-privat akun kalian, karena itu tuh bakal ngejaga banget akun kalian. Emang gitu. bisa sampai 3 kali gitu? Bisa. Jadi Bukannya 1, 2, yang 3 di ban gitu kayak enggak, YouTube, beda ya? 4 kali. Oh, Jadi 4 kali kalau IG. 3 kali kita tidak posting apa-apa di story, itu sama dia masih kayak dipantau doang, akun kita Dipantau dipantau. doang. Kalau 4, Kalau 4 itu udah dijatuhin sama Instagram, ditangguhkan. kalau 5 gitu. dapat piring nanti. Udah itu mah hilang samanya kayaknya. Oke, jadi tapi kalau aku di YouTube ada. Di YouTube aku kena 3 kali ya? Iya, baru 1 aku. Baru 1. Heeh. Ada kok yang kena udah 3 kali. Kamu di YouTube aman? Aman dong, tidak ada pemberitahuan apapun. Oke, YouTube jalan ya sekarang ya, YouTube. Jalan, YouTube, IG, TikTok. Betul. Tadi apa lagi? Model. Nah, ini model. Model. Model apa nih? Majalah. Model majalah, dewasa dong. Iya dong. Kan namanya juga udah Miabi Indonesia. Mm-mm. Nggak mungkin kan kalau gua pakai hijab gitu kan. Iya. Foto, Foto model hijab. dewasa. Iya, Itu betul. majalahnya apa itu? Iya, majalah-majalah. Depannya P biasa, gitu? Ya. Hah? Ya kayak gitulah. Oke, nanti kita cari majalahnya lu. Iya, boleh. Di Gramedia ada? Nggak ada ya? Nggak Lu jadi ada, apa? Mau baca puisi? nggak ada ya, harus di mana belinya, di toko-toko majalah gitu. Iya, majalah-majalah dewasa. Tapi sekarang udah nggak terlalu aktif sih, karena aku udah sibuk syuting. Syuting YouTube ya? Iya, YouTube. Oh, YouTube jadi Ada, talent. Terus diundang semana-mana juga. Betul, kayak Jadi gitu. tadi model, influencer, apalagi tadi yang ketiga? Bisnis. Bisnisnya apa? Bisnisnya kebetulan aku nanti bulan depan rencana launching salah satu produk baju tidur.
Baju tidur. Iya. Untung baju tidur loh. Kirain alat-alat gitu. Ya Aduh, termaksud mungkin Oh. sama itu. Ada juga. Ada juga dong. Nanti dihadirkan di Slip IDN. Slip IDN by IDN, Cibe. by Cibe. Ya. Nah itu ya nanti di follow yang mau beli. Nanti pasti ada baju gini loh. Yang gambarnya kelinci. Iya. Ah, iya Gambar, benar. bajunya gambar suster Iya, gitu. pokoknya yang jarang orang pakai gitu. Karena kan sekarang udah kebanyakan ya udah yang itu aja jual gitu. Kalau aku beda, aku pengennya kayak orang bener-bener yang dipakai pemain-pemain bokep gitu yang aku jual di situ. Tapi kamu dapatnya dari mana? Bikin sendiri kah atau? Enggak, aku import dari luar negeri. Oke, mantap tuh guys ya. Nanti bisa mewujudkan imajinasi. Betul. Fantasi. Iya, betul. Siapa tahu bisa jadi kayak aku. Tuh. Nanti Lucky yang pertama follow. Bukan saya, ada di sini kameramen ya. Oh iya. Tapi itu biasanya kalau jual gitu harus yang ini, yang Apa? diam-diam gitu biar pembelinya nggak tahu siapa. Iya, iya sih. Tapi kalau menurut aku kalau udah by Cibe mereka udah tahu sih siapa ininya dan mereka pasti pengen beli barangnya. Pengen Oh iya, coba maksudnya si pembelinya nih, mereka malu. Oh, Kalau kamunya iya, mah nggak apa-apa. pasti di ini, pasti disembunyiin namanya siapa. Terus baju tidur biasanya kan baju tidur atau lingerie diganti sama barang, makanan. Gitu. Bener, Biasanya kayak gitu. bener. Karena aku sering banget saat ditanya kalau beli nih, Kak, ini mau ditulis lingerie atau apa? Nggak usah, tulis lingerie aja ngapain gitu. Biasanya soalnya orang-orang mintanya ditulis barang, kalau nggak makanan. Makanan mana ada lingerie begitu, kagak berat sama sekali ya. Enggak, ditulisnya gini, baju tidur gitu. Iya, tapi aku bilang lingerie aja lah ngapain. Sama aja. Iya, gitu ya. Itu ngerti nggak kamu maksudnya? Iya ngerti. Jadi kalau beli biar ibumu nggak tahu gitu. Iya, nanti kan keciduk gitu Iya. kan. Bener, Iya. daripada keciduk. Jadi nanti deskripsinya diganti. Ya jadi entah jadi baju, Iya. jadi piring Bener. atau apa Iya. gitu. Kalau piring kayak kagak mungkin, Iya, Pak. keberatan. Pecah dong, Iya. pecah dong. Oke, itu bisnisnya ya. Tadi abis influencer, bisnis ada lagi. Bisnisnya ada lagi tapi masih disembunyikan. Oke, wah, berarti Nanti ke depan launching. Banyak. Ntar Banyak kalau- banget bisnisnya. Kalau kamu nanti makin maju terus, makin terkenal terus, nambah terus ya bisnisnya. Pengennya nambah terus karena aku mikirnya kayak gini, kita nggak selamanya bisa seperti ini. Kita kan influencer ya, kita bisa naik, kita bisa turun. Jadi tidak nanggung, kalau naik sekalian, kalau turun sekalian gitu. Jadi aku mikirnya kayak kita harus punya bisnis sampingan di luar itu. Bener. Gitu. Itu kalau di dunia entertain namanya totalitas loh. Betul. Apalagi sekarang Cibe udah berani sampai pindah ke Jakarta ya sekarang. Iya. Jadinya kan potensi majunya lebih tinggi gitu. Iya, jadi harus benar-benar tahu prediksi gitu kalau kita Wah, lagi itu klub naik. motor dong. Prediksi. Iya, harus tahu prediksi kayak misalnya kita harus naik ya konsisten naik sekalian gitu. Kalau lu mau turun nggak tahan. Tapi kamu sama suka di atas hujatan, apa di bawah? dua-duanya. Karena kalau menurut aku kalau kayak gitu saling gitu. Tuh tadi kan naik turun Iya. katanya. Gua ambigu anjir. Enggak, katanya kan kalau jadi influencer ada di atas, Iya. naik turun. Makanya Enggak, katanya. aku sukanya di atas. Oh, kalau suka di gitu. atas. Iya. Iya. Tapi kan tergantung takdir. Kalau takdir kita kalau misalnya suruh dia turun ya turun lah kita. Tapi gimana kita bisa menanggapinya aja sih, bisa bawanya gitu, caranya gitu. Nice, luar biasa. Aku kayaknya bisa lihat satu bisnis yang bagus buat kamu. Apa? Jual liquid bagus. Jual liquid. Banyak itu, Pak. Banyak itu Iya, yang banyak. bagus. Banyak ya. Lumayan itu laku. Tuh, ketawa-ketawa dia. Kayaknya mau bikin dia. Iya, mau bikin nih. Kayaknya udah jangan-jangan nih. Masih rahasia. Masih rahasia. Tuh, Iya. tunggu ya kayaknya nanti. Liquid Miyabi guys. Nah itu. Nanti langsung bisa berfantasi dia. Oke, lanjut lagi ya. Iya. Tuh. Bukan cuman pria katanya, banyak dipuji juga oleh wanita. Betul. Kenapa wanita sampai muji kamu tuh? Jadi dulu tuh akun aku penuh pascol ya, tapi sekarang itu Akun di berbeda. mana nih? Akun yang mana? Instagram. Kamu suka live juga nggak? Live kayak Bigo atau apa gitu? Enggak suka. Biasanya di situ berkumpul tuh. Berkumpulnya kayak live Instagram, story. Oke, kayak mereka gitu. ngumpul, Iya. terus? Jadi setiap hari tuh yang lihat tuh banyak banget story aku gitu, cuma ngeliatin aku ngomong apalah, nggak tahu lah ngapain mereka ya. Itu cewek-cewek gara-gara sukanya waktu aku podcast sama Nikita. Mereka bilang kayak belum ada cewek yang bisa mengakui semua yang dia lakuin gitu. Kalau menurut aku sih untuk mengakui diri sendiri ya nggak apa-apa sih ya. Kalau aku prinsipnya kayak gini, kalau suka ya udah, kalau nggak suka ya nggak apa-apa kan. Selagi kita nggak minta makan sama mereka ya udah gitu. Bener. Hidup gue bukan hidup lu, ngapain ngurusin hidup gue gitu. Bener. Kalau Ini aku mirip prinsipnya banget seperti kayak itu. statementnya kemarin aku pas kebetulan nonton satu video Coki Pardede. Dia juga gitu kan, banyak katanya orang nggak suka sama dia. Iya. Terus dia bilang kalau lu nggak suka sama gue jangan nonton gua gitu. Iya. Ya nonton aja yang lu suka Iya. gitu ya. Jadi gini loh, kalau kalian suka yang terbuka, kalian lihat yang terbuka. Kalau kalian suka yang tertutup, kalian lihat yang tertutup. Karena nggak semua selebgram atau nggak semua influencer itu bisa mengikuti apa yang kalian mau. Bener. Gitu. Kalau misalkan
penontonnya nggak suka sama yang terbuka, jangan dilihat. Iya, mending kalian lihatnya yang uhti. Kan? Kalau gua mah begini, nggak bisa diapa-apain. Coba gitu. kalau Lucky kamu pilih uhti apa yang terbuka, Luk? Dua-duanya. Ya. Wah, nggak bisa. Luk. Itu namanya maruk, Dua-duanya. maruk. Kalau ya. uhti di luar, kalau terbuka di dalam. Nah, itu dia. Gawat. Jadi sampai perempuan-perempuan senang ya diliatin kamu ya. Malah setiap hari aku selalu dapet curhatan cewek-cewek kayak misalnya, Kak aku sekarang lagi bete nih sama suami kayak gini-gini, nah aku kasih. Bisa jadi konsultan kamu ya. Malah lebih jelasnya Konsultan. kayak konsultan gitu nggak sih? Konsultan seks ya. Iya, setiap hari ada yang DM tuh kayak misalnya banyak banget bertumpuk, Kak gimana sih caranya, Kak gimana sih cara goyang di atas cewek-cewek. Tapi itu akunnya real semua, kayak 1000 followers, itu dalamnya cewek gitu, pakai kerudung, sorry to say gitu, yang nanya banyak banget gitu. Itu banyak kayak misalnya, Kak aku suka nih di dogi, tapi laki aku nggak suka, gimana ya? Kamu harus komunikasi. Aku kasih tahu sebaik mungkin, dan tiba-tiba besoknya, oh iya Kak aku praktekin malam, bener dong Kak kata kakak. Jadi emang bener sih harus kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Aku kepuasan diri sendiri sih, kayak oh my god, gue bisa kayak gitu, dan gue suka kayak gitu, dan gue bisa berbagi gitu ke orang lain gitu. Ya, bagus dong. Berarti bisa jadi konsultan. Bisa sharing. Iya, Konsultan. Nanti sharing. lama-lama bisa buka jasa gitu tuh. Iya boleh lah. Kayak Iya. ini kayak ada di Jogja ya. Apa itu? Dia ini, jadi dia kayak master BDSM sama bondage gitu. Itu Ada ya, baru aku mau tahu. tanya, kalau BDSM sama bondage itu sama atau beda? Beda ya? Beda. Beda. Bedanya apa tuh? Kalau yang tadi kamu bilang diikat-ikat itu bondage. BDSM BDSM kalau itu. ikat-ikat. BDSM. Kalau bondage? Kalau bondage lebih ke apa ya? Iya BDSM tuh bondage sama sih sebenarnya. Oh, cuma- bahasa cuma, ini ya, singkatan gitu. Iya, cuma beda-beda ininya. Yang aku bilang ada yang ekstrim, ada yang nggak ekstrim gitu. Oh, tingkatannya. Iya, ada juga yang dicelup-celup loh kayak apa? Kayak- Apalagi nih celup-celup, dikira teh apa ya? Ih, beneran loh, kan kita diikat-ikat, kaki kita di atas, kepala kita di bawah. Jadi dicelupin ke air gitu, terus gitu dipukulin sampai semakin dia berdarah semakin dia suka gitu. Ada yang kayak Berdarah sakit dong. gitu. Iya, justru buat mereka itu nggak sakit, buat mereka itu kepuasan tersendiri. Kayak gitu. Kalau kamu termasuk di level apa? Ekstrim kah? Enggak, kalau ekstrim aku belum ke situ sih, karena menurut aku nggak suka digituin kan. Aku sukanya disayang, itu masih kayak low lah. Untuk Oke. BDSM low. Berarti low ya. Iya. Dia suka kayak diikat-ikat tapi Iya, gak boleh kasar. diikat-ikat, paling kayak dipukulnya gitu doang. Ikat-ikat mah di pohon mangga juga Oh bisa. iya, mau diikat say. Jangan. Coba lu. Mau diikat atau di diiketin? Gimana gini? Iya, gini. yang pelan, plak-plak gitu. Plak-plak gitu. Gitu Ini kan deg-degan. syutingnya sebelum puasa ya. Iya, sebelum Ini- puasa. Ini video udah lama ya guys, Iya. direkamnya jangan salah paham ya Iya, teman-teman ya. betul. Nanti kita Gitu. uploadnya juga setelah jam buka. Betul. Oke, tanya lagi ya, kamu masih ada ini keluarga semua? Masih lengkap dong, ya? lengkap. Tanggapan keluarga gimana? Tanggapan keluarga sih B aja. B aja. Ya, karena menurut mama aku sama papa aku kayak gini prinsipnya. Gua nggak bisa ngelarang anak gua untuk menjadi seperti apa nanti, tapi gua hanya mengajarkan anak gua untuk menjadi diri dia sendiri tanpa harus mengikuti kata orang lain gitu. Karena aku mikirnya kayak gini, inilah diri gua, kalau misalnya suka nggak apa-apa, nggak suka nggak apa-apa gitu. Tapi kamu asal dari mana? Dari Bandung Asalnya dari Bandung. Oke. Orang tua nggak apa-apa ya, nanggepin biasa aja. nanggepin, karena menurut mama itu sekedar hanya di depan kamera gitu, dan mama pun tahu sifat aku seperti apa aslinya, jadi I don't care gitu. Kalau teman-teman lingkungan sekitar, keluarga yang lain? Malah mereka kayak ketawa-ketawa kesenengan sih ngelihat aku begini, keren kayak gitu. Kayak ya udah sih, teman-teman juga ngedukung dan keluarga ngedukung, ya kenapa enggak gitu. Toh nanti kita juga tidak bisa menjadi ini terus kan, kita kan bakal bisa mengubah brandingan kita ke depannya Bisa gitu. diganti. Bisa diganti. Nah, saya mau tanya nih, kalau misalkan Miyabi gitu ya, di luar negeri itu kan bintang film ya, Betul. Elok ya. Ya benar. Apakah kamu juga main film? Aku pengen sih kalau misalnya ada tawaran dari Brazzer atau dari yang profesional lagi di luar negeri, aku siap pindah ke luar negeri gitu. Tapi untuk di Indonesia nggak ada ya? Iya, karena di Indonesia masih apa ya namanya? Masih beda sih, kayak Belum. belum Nggak boleh Itu ya, masih dan- tabu-tabu. Iya, masih tabu. Ya, kalau dan- di Jepang itu katanya sampai bisa masuk ke toko-toko tuh udah banyak listnya, kaset-kasetnya, Iya, videonya gitu. kalau untuk ada tawaran kayak gitu sih aku pasti mau sih, langsung siap untuk pindah ke luar negeri gitu aja. Mau pindah ke luar negeri? Mau dong, apalagi berkesempatan untuk menjadi bintang porn gitu, aku mau, karena menurut aku itu pekerjaan yang profesional, unik, dan nggak bisa dikerjain sama semua orang, kayak unik aja gitu. Karena orang-orang kan tadinya pengen jadi manajer yang lain, tapi bidangnya aku tuh bukan itu gitu.
Oke, ini jarang ya Luk ya. Jarang. Ya yang Jarang ngaku mau terus Iya. sampai siap Iya. pindah ke luar negeri itu jarang. Betul. Gitu. Makanya kemarin sempat masuk berita dan viral gara-gara itu sih. Aku nggak tahu kenapa bisa viral, tapi apa yang aku omongin itu benar gitu. Apa yang keluar dari mulut aku itu benar, real gitu. Nah, aku tanya sekarang, kalau tadi kan sekitar kamu keluarga, teman-teman malah pada bilang, "Ih, keren" gitu ya. Haters gimana? Kalau haters sih sekarang ya udah nggak pernah sih, aku nggak pernah ngelihat haters di Instagram aku sih, apalagi DM aku gitu, nggak pernah sih. Kayak mereka lebih ke semangat ya Kak, jangan pernah dengerin omongan orang, tetap jadi diri sendiri, tetap menjadi orang yang friendly. Nggak pernah ada yang ngata-ngatain gitu? Nggak ada. Kalau dulu sih beneran dikata-katain kayak lonte apalah gitu, menurut aku kayak nggak usah ditanggepin sih. Aku sih I don't care sama kayak gitu ya, karena menurut aku inilah gua gitu. Kalau lu suka silakan, kalau nggak suka ya udah goodbye gitu. Oke. Ya, mau nanya? Mau nanya dong. Dia kayak ini kayak napasnya tuh terengas-ngas gitu. Anjir, gue mau nanya apa ya? Anjir Ya, ini gitu. kan sekarang Jantungnya udah deg-degan. Iya, sekarang kan karirnya udah tinggi, udah sukses lah bisa dibilang ya. Iya. Jadi selama perjalanan itu gimana sih keluh kesahnya tuh? Keluh kesahnya dulu dari waktu pertama ya. Iya, maksudnya perjalanan karir dari awal sampai sekarang tuh apa ya? Dari awal susah banget, dibilang susah sih nggak terlalu ya. Terus udah gitu belum dapat hujatan. Dulu hujatan tuh banyak banget, tapi aku termaksud orang yang nggak pantang menyerah kayak yang lain. Dihujat langsung turun, dan dihujat langsung minta maaf. Aku nggak suka kayak gitu. Terus udah gitu collab kesana kesini sampai syuting sampai jam 5 pagi. Terus syuting 2 hari nggak tidur gitu. Terus pokoknya padat banget jadwal sampai sakit. Terus tetap syuting gitu, dihujat sama sana sini, kayak ya udahlah gitu, ini perjuangan. Dan pada saat aku dipanggil sama Kaniki itu kepuasan tersendiri untuk kayak wow, gue udah naik gitu. Saatnya gue buktiin ke orang-orang kalau gue bukan sekedar hanya konten seksi yang cuma tete doang. Inilah gue gitu, gue bukan orang seperti itu. Gue akan membawa karir yang bagus, dan gue bakal menuju karir yang lebih bagus lagi, kayak misalnya ke televisi atau lain-lain gitu. Kalau dibilang kamu naik gara-gara hujatan gimana? Oke, nggak apa-apa sih kalau Nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, karena waktu di akun Nikita Mirzani pun di YouTube-nya itu banyak banget hujatan, dan menurut aku itu adalah uang membawa sukses gitu. Gitu. Iya, jadi makin di komen makin Iya, terkenal. jadi- Kalau sekarang tuh makin naik. gitu. Iya, jadi buat kalian nggak apa-apa hujat aku, yang penting aku terkenal gitu. Open hujat. Iya, open hujat gitu. Biasa hujat. Karena percuma kalau kalian ngehujat aku sampai keset-keset gitu, sampai basah-basah juga nggak akan aku dengar. Aku suka baca, malah komenan kalian yang ngehujat itu aku suka bacain satu-satu loh. Apa coba? Yang paling lucu-lucu apa? Yang paling lucu-lucu gini, lonte dibayar 100 juta aja sok belagu, sok cantik lah apalah gitu. Kalau menurut aku itu lucu gitu. Gua aja ditawar 150 juta nggak gua terima. Ya kan? Suka lucu aja, aku suka ngebacain satu-satu. Lonte lah, kalau nggak kasihan orang tuanya, inilah itulah. Pengen gue injek kepalanya. Kan orang tuanya nggak apa-apa tadi katanya. Iya nggak apa-apa, maksudnya kata papa mama juga ya udah nggak usah didengar, namanya aja radio butut, anggap aja babi gitu, kata gitu. Ya udah aku anggap babi dong. Itu babi. ada lagunya Iri. Iri bilang. Itu. Itu ini ya, kalau apa namanya, komen-komen yang pedas gitu ya. Iya, komen-komen pedas. Apa ada lagi yang lebih lucu lagi ada? Pantun sih dia waktu itu. Wah, ini aneh nih. Dia haters tapi Gimana ngasih pantun? Iya, pantun. ngasih pantun. Berarti niat dia komennya. Iya, terus udah gitu komennya tuh bukan 1 kali 2 kali, langsung terus komen gitu. Waktu live di mana sih, Facebook? Oh, ya? di spam. Kalau kayak gitu biasanya dia ingin cari perhatian. Kalau Iya. orang komen tapi berulang-ulang gitu. Iya, biar Iya. dinotis gitu. Ya. Iya, ini gue komen nih, baca dong gitu. Terus sampai ada yang bilang pembohongan publik ke aku. Apanya kayak yang gitu. bohong? Gak tahu, perasaan aku tidak pernah membohongi publik. Ini diri aku ngomong dengan apa adanya. Dianya aja yang sok tahu gitu aja. Kan dia nggak kenal sama aku, tiba-tiba bilang pembohongan publik. Dek, apa gue muntahin. Tapi sejak kapan kamu bawa tagline Miyabi Indonesia itu? Dari pertama branding Instagram pertama sih. Pertama kali dulu pertama kali ketemu aku tuh tahun berapa ya? 2017 ya? 2017. Itu 17 udah lah pakai ya. tagline Miyabi Indonesia? Belum. Belum, itu masih cuma dipanggil sama teman-teman Miyabi. Itu kayaknya kamu dulu ini deh, gitu. selebgram model-model gitu. Iya, dulu masih bergelut di dunia modeling sih, Masih lebih model. aktif gitu. Terus berarti setelah itu baru muncul nama Miyabi Indonesia. Betul, karena menurut aku belum ada yang berani seperti itu, jadi aku
terpampang nyata jelas di Instagram kalau aku Miyabi Indonesia gitu. Iya, ya, aku lihat sih kemarin kan aku sebelum podcast aku lihat dulu. Stalking. Dia masak ini nih setnya ini dapur nih. Terus? Bajunya tuh gitu, baju seksi gitu. Iya. Jadi masaknya seksi. Gitu. Iya, tenang guys, masih ada nanti coming soon walaupun bulan puasa upload aja nggak apa-apa kok. Waduh, Kan masih ada yang bahaya mau. nih, bahaya. Enggak kan syutingnya sebelum bulan puasa, Iya, bebas dong. Suka-suka. Ya suka-suka cibe lah. Iya. Urusan Kan gue ya. namanya juga konten suka-suka. Apa yang nggak Iya. suka ya diupload. Loh, orang suka yang nggak suka kok diupload. Iya. Waduh, dahsyat nih. Coba apa lagi? Itu apa tuh? Wonder Woman tuh gimana tuh? Sempat Jadi menjadi Wonder Woman. jalanan. Apa maksudnya itu? Jadi dulu aku sempat sebelum jadi selebgram, sebelum ketemu sama my honey buddy sweetie aku, Oke. ya itu aku sendiri dan kabur dari rumah dulu. Padahal bukan salah orang tua sih itu, karena akunya aja yang salah gaul dulu kan, pergaulan bebas. Terus tiba-tiba aku pengen kerja tapi bingung mau kerja apa. Dan pada saat itu lagi susah cari uang ya. Terus aku kerja lah jadi kostum. Jadi aku masuk salah satu komunitas di alun-alun Bandung. Terus aku bilang, "Kak, pinjem dong kostumnya satu." "Oh ada nih Wonder Woman, mau nggak Dek?" katanya. "Yaudah deh nggak apa-apa Kak, aku pakai." Dan aku kerja itu dari jam 7 sampai jam 12 malam, itu ya lumayan lah penghasilannya gitu. Oh, itu kapan? Sebelum 2017? Sebelum 2017. Semalam dapat berapa? Kalau malam minggu itu rame bisa sampai 4 juta. Kalau Buset, iya, sehari. Sendiri tuh? sendiri, karena aku tuh suka diem paling depan karena baju aku paling seksi kan Wonder Woman. Kalau orang-orang kan biasa pakai stocking. Kalau Lah aku itu enggak. mah berarti nggak susah nyari uang dong, gampang. 4 Enggak. juta semalam guys. Tapi itu kalau misalnya ada pemblokan jalan. Jadi kalau misalnya alun-alun Bandung kan ada beberapa event, kalau di blok semua itu kan kayak tamu-tamu dari Jakarta, dari mana-mana kan datang ke situ. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada blok jalan, kayak cuma dapat 500.000 aja udah alhamdulillah gitu. Kadang nggak nyampe, kadang cuma 200.000, 100.000 gitu. Kita tuh mau dapat 2.000 ya harus berdiri 4 jam, 5 jam sampai 8 jam baru dapat duit gitu, 100.000 gitu. Loh, tapi tadi katanya 4 juta. Itu kan kalau lagi rame. Kadang kalau lagi rame ada aja orang yang ngasih 100.000, kadang 200.000 dimasukin. Kita nggak nyangka kalau dikasih kayak gitu. Jadi pas kita berdiri lama, orang kan langsung masukin aja tuh uangnya ke kayak celengan gitu. Pas dihitung segitu. Itu satu kali sih dapat segitu. Cuman kalau seringnya dapat kayak cuma Rata-rata yang sejuta. sejuta ya Sejuta rata-rata. doang. Rata-rata 1 juta. Itu sih banyak sih Itu yang dapet kan yang segituan. cuman foto-foto gitu. Foto-foto, jadi kita cuma duduk, kita gini-gini doang, dada-dada, terus dia nanti datang ke kita, terus Tapi dia udah foto-foto. seksi gitu? Udah seksi, udah pakai kostum. Nah itu banyak, kadang kalau misalnya cewek-cewek itu banyak yang ngasih tuh 50.000, terus kadang juga 30.000, 10.000, paling kecil ada yang 2.000. Itu di Jarang Bandung sih. ya? Di Bandung. Sekarang nggak mau gitu lagi. Enggak deh, kecapek. Di sini ya, masih sekarang. banyak tuh yang jadi Pikachu Iya, ada, yang tahu? jadi Nah, kayak Iron gitu. Man juga Jadi ada. Iron Man, Kayak jadi gitu. Transformer ada. Cuma kalau di Bandung kan orang-orangnya kagak-kagak pelit ya gitu. Dulu sempat kayak gitu, terus udah gitu jualan. Udah deh. Oke. Tuh ya itu pengalaman juga dulu. Selain itu kerjaan yang paling susah ada nggak? Jadi SPG. Pernah. Pernah. Itu Itu SPG rokok susah banget sih. Aku keluar jam berangkat kerja tuh jam 5 pagi. Kumpul berangkat jam 6 mobile. Itu jalan kaki jauh banget. Sampai pulang-pulang tuh kadang jam 3 malam gitu. Kayak gitu. Kadang itu kita nombokin, kita nggak pakai uangnya tapi kita selalu nombokin, aneh kan? Gitu. Nggak jadi tahu kerja deh. bukan dapat uang malah keluar uang Iya, dong. malah aku waktu itu gajian UMR 3 juta berapa gitu Ah. ya. Itu habis tahu buat nalangin itu. Aku bingung kan, makanya kayak Oh, itu karena harus laku. iya harus udah laku semua nih. Tapi tetap kurang sih uangnya pas disetorin ke sana, itu kurang. Pas gajian tiba-tiba harusnya aku gaji 3.200.000, ini aku cuma terima uang 400.000 dalam sebulan. Itu kayak capek banget sih, sakit hati banget aku sama perusahaannya sampai sekarang. Nah, itu waktu jadi SPG ada pengalaman nggak yang pasti kan kalau SPG itu rata-rata digodain kayak ya. gitu. Enggak sih, karena Enggak. kan kita jualannya normal ya, karena SPG mobile kan kadang kita cuma nawarin ke orang-orang kampus kayak gitu-gitu. Paling kan kakak Instagramnya apa, ya udah kita kasih gitu aja, yang penting kan dibeli kalau dulu kan. Kalau sekarang ya enggak gitu, udah enak gitu kalau sekarang. Sekarang IG-nya udah pada tahu. Iya. Udah nggak perlu beli rokok dulu buat dapet Iya. IG-nya. Itu deh ya. Gitu. Tuh, mengaku banyak yang ingin foto bersama saat jadi Wonder Woman. Oke, selama membuat konten seksi, Cibebi juga tidak kena omel. Waduh, makanya ingin sekali menjadi Miyabi. Oke, itu dia ya. Teman-teman, gimana nanti terakhir deh ini terakhir ya. Ke depan nih setelah ini. Kamu kan sudah menyandang nama Miyabi Indonesia nih. Sekarang lagi berkonten ria. Iya, Setelah betul. ini selain bisnis apa rencana-rencana kamu?
Rencana aku pengen mengembangkan brandingan aku sih lebih bagus lagi. Kalau memang Miyabi Indonesianya tetap, tapi kayak penampilannya agak berubah. Mungkin bisa ada ciri khas dari aku juga bisa kayak gitu. Yang lagi di ini tuh YouTube sih. YouTube-nya bakal ada hadir sesuatu yang unik di YouTube aku gitu yang bakal Apa nama YouTube-nya? Cibe Cibay TV. TV. Oke guys, itu ya yang mau lihat nanti di YouTube Betul. Cibe TV. Betul. Tuh di subscribe betul. guys. Ya, subscribe jangan lupa. Siap. Oke deh kalau gitu. Lucky mau tanya lagi nggak? Udah cukup. Cukup ya? Kayak dia deg-degan kayak diam aja Bener, gitu. deg-degan deket kamu Iya, soalnya. Deg-degan atas bawah gitu. Udah, aku tutup di sini ya podcastnya. Terima kasih Iya. Cibe Baby. Sampai ketemu lagi semuanya teman-teman. Thank you. Bye.